mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami percaya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur utus kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah ruah di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami datang ke dalam bait-Mu yang kudus, memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus. Firman-Mu menuntun setiap hati kami, Firman-Mu merubah setiap hati kami. Firman-Mu bahkan memperbaharui hati kami, sehingga kami hati ini menjadi rumah-Mu yang kudus. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudaraku, tetap bangkit berdiri. Kita akan membaca Mega Project hari Minggu bersama-sama sebanyak 3 kali. Baik. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati. Merendahkan diri. Pengabdian. Kekudusan. Rendah hati. Merendahkan diri. Pengabdian. Kekudusan. Sekali lagi, rendah hati. Merendahkan diri. Pengabdian dan kekudusan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silahkan duduk saudara sambil beli salam kanan kiri dulu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, Shalom. Baik, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak menggurui, tidak mengajari, tapi kita boleh belajar bersama-sama. Yang saya beri judul khotbah saya di ibadah yang pertama ini adalah ketulusan daripada Abimelek. Ya, kita akan belajar mengenai ketulusan daripada Abimelek. Di Alkitab ada 2 yang bernama Abimelek. Yang pertama adalah bicara Raja Gerar, Bapak Ibu, yang nanti kita akan pelajari. Yang kedua adalah putra daripada Gideon, yang raja juga tapi di Sikem. Dia jahat, dia bunuh 70 keluarganya, sehingga Tuhan menegur dia dan dia mati dengan batu kilangan dipasang oleh perempuan yang mungkin sakit hati dengan yang namanya Abimelek, raja di Sikem, Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar pada hari ini, yaitu ketulusan Raja Gerar, yaitu adalah Raja Abimelek. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai 18, inti daripada itu adalah ketika, saudara, seorang yang namanya Abraham bersama dengan istri, yaitu Sarah, dan juga bersama dengan rombongannya, Bapak Ibu. Di situ mereka sedang singgah di sebuah kota, yaitu Gerar. Dan di situ ada seorang raja yang bernama Abimelek yang menerima Abraham dan keluarganya. Lalu di situ Tuhan memberikan kutuk kepada bangsa Gerar. Karena ketika Raja Abimelek mengambil Sarah, yang dimana Abram akui itu adalah saudaranya. Ya,
Lalu Tuhan menutup semua kandungan yang ada di kerajaan Gerar, Bapak Ibu, sehingga mereka tidak bisa memiliki sebuah keturunan karena Tuhan memberikan kutuk kepada yang namanya kerajaan bangsa di Gerar. Nah, kita akan belajar 3 poin pada pagi hari ini, bagaimana kita boleh meneladani yang bernama Raja Abimelek. Poin yang pertama, saudara, kita akan belajar berbicara begini. Asing adalah hal biasa bagi orang yang tulus hati. Yang terambil dalam Kejadian pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan berbicara. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Saudara, menarik sekali di sini, yaitu adalah ketika Abimelek menerima hal asing. Ada 2 yang asing yang Abimelek terima. Yang pertama adalah orang asing, yaitu Abraham dan keluarganya dan pasukannya. Itulah yang diterima oleh Raja Abimelek. Keasingan yang pertama adalah orang asing. Dan keasingan yang kedua yang diterima oleh Raja Abimelek adalah informasi yang asing. Ketika dia mendapat informasi yang asing, yang seharusnya itu istri atau saudara, kedua-duanya pun ketika Abraham dia juga tidak bisa ngerti, saudara. Karena orang asing. Sehingga informasi asing juga didapat. Namun di sini menariknya, saudara, asing artinya adalah tidak dikenal. Asing artinya adalah aneh. Asing artinya adalah tidak biasa. Asing artinya adalah kaku. Asing artinya adalah terpencil. Asing artinya adalah tersendiri. Belum kenal, di luar pikiran manusia. Sesuatu hal-hal yang terjadi yang tidak direncanakan itu adalah asing. Dan tahukah saudara, dan Abimelek menerima keasingan itu adalah sebagai hal yang biasa. Katakan dengan saya, biasa, lagi biasa, sekali lagi biasa. Saudara, kadang hidup ini juga menghadapi yang namanya asing-asing dalam hidup kita. Mungkin saya boleh katakan mungkin ada sesuatu rencana yang terjadi, sesuatu kejadian yang terjadi yang di luar pikiran manusia. Bisa itu berkat, bisa itu masalah, bisa itu pergumulan, bisa itu tantangan, bisa itu mujizat, yang dimana itu adalah asing, saudara, yang terkadang kita ini menghadapinya. Tetapi lihat saudara, ketika Abimelek adalah orang yang hatinya tulus di hadapan Tuhan. Abimelek itu menerima hal yang asing di dalam perjalanan hidupnya. Seseorang yang hatinya tulus, Bapak Ibu, akan menerima hal yang asing di dalam setiap perjalanan hidupnya. Sehingga sesuatu yang asing itu biasa, Bapak Ibu. Kenapa menjadi luar biasa? Karena saudara tidak siap menghadapi sesuatu yang asing dalam hidup. Saudara, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah, karena kita diciptakan Tuhan, karena kita diberlakukan hal yang baik, punya tujuan yang baik. Ingat dulu kita
sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Sampai ayat yang ke-22 itu berbicara bagaimana Bapak, Ibu, dan saya dulu adalah orang yang asing, namun diterima oleh Yesus menjadi satu tubuh Kristus. Saudara, kita tunas-tunas liar yang diambil, yang dicangkokkan ke dalam pohon yang penuh dengan getah. Siapa kita dulu kalau tanpa Tuhan? Kita adalah orang yang asing. Siapa dulu kita sebelum kita menerima Yesus? Kita adalah orang yang asing, Bapak Ibu. Lalu kita diambil Tuhan, dijadikan menjadi satu tubuh Kristus. Artinya saudara berdoa, saudara berharap untuk diterima keasinganmu sama Tuhan. Tapi hari ini ketika engkau tidak menerima keasingan temanmu, keasingan keluargamu, keasingan kejadian yang mungkin tidak dalam pikiran manusia, dan saudara minta supaya Tuhan menerima keasingan diri kita, itu artinya Bapak, Ibu, dan saya adalah manusia ciptaan yang paling egois di dalam hidup ini. Kenapa? Minta diterima tapi tidak mau menerima. Minta Tuhan terima hidup kita, minta Tuhan mengampuni hidup kita, minta Tuhan memaafkan kesalahan kita. Tapi hal yang asing yang orang lain perbuat, kita tidak mau maafkan dan tidak mau terima. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Betapa egoisnya hidup manusia. Yang minta diterima tapi tidak mau menerima. Pastikan hari ini tetanggamu di kursimu adalah orang-orang yang minta diterima dan mau menerima. Saudara, di dalam Imamat 19 ayat yang ke-33 sampai 34. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Siapa kita kalau tanpa Tuhan? Orang asing juga Bapak Ibu. Kelakuan kita juga asing di mata Tuhan. Kita juga melakukan hal-hal yang di luar rencana Tuhan. Kita ini orang-orang asing. Tapi bersyukur ketika Tuhan menerima kita sebagai anak-anak yang asing, orang-orang yang asing, dijadikan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa hari ini kita tidak mau menerima hal yang asing di dalam kehidupan kita? Jangan jadi orang itu yang egois Bapak Ibu. Minta diterima, tidak mau menerima. Maka perhatikan baik-baik saudaraku, menerima dengan tulus hati adalah bagian terpenting di dalam menghadapi keasingan. Difitnah, dijahati, dikucilkan, tidak melakukan, dituduh melakukan. Kalau saudara orang yang tulus hati, saudara akan menerimanya dengan hati yang tulus. Baru saja kejadian Bapak Ibu, ketika hari Kamis malam, ada kepentingan beberapa gereja punya alat, aset gereja, itu kita selalu hibahkan ya saudara. Contoh lampu di CW, ini kalau ada pembelian yang baru, regenerasi, yang lama kita bawa juga ke Malang saudara. Jadi gereja itu kita atur dengan baik supaya tidak ada yang mubazir. Ya, dulu dikumpulkan di gudang tinggi-tinggi bertahun-tahun juga tidak ada yang mengambilnya. Lalu hari ini kita urus dengan baik, gereja lebih baik, alat-alat bisa lebih tanggung jawab Bapak Ibu. Lalu Kamis malam itu kami membawa beberapa barang ke Solo saudara, karena ada hibah juga dari CW. Lalu di situ ada dua adik saya yang datang ke Solo membawa barang-barang saudara. Yang dimana rencana mereka pulang hari Sabtu kemarin Bapak Ibu. Karena harus set up meja media, set up kabel-kabel macam-macam saudara. Lalu ketika Jumat pagi saya mendapat WA dari pimpinan saya.
bisa nggak khotbah di Surabaya? Ya namanya anak buah, saya bilang siap laksanakan perintah. Bisa apa tidak? Siap, bisa. Akhirnya saya kebiasaan ditugaskan, saya cari tiket. Lalu saya ingat saudara, loh kan ada 2 adik saya. Kenapa cari tiket? Lebih baik saya pulang sama dia ke Surabaya, hemat tiket. Itu pikiran saya Bapak Ibu. Dan saudara, akhirnya saya bilang begini, oke, Sabtu saya ikut kalian pulang ke Surabaya, kita sama-sama bertiga satu mobil. Lah mujizatnya Bapak Ibu, saya dijemput pakai mobil sport saudara. 2 pintu, namanya Isuzu Traga. Tuh kan mobil sport 2 pintu Bapak Ibu. Isuzu Traga, pick up. Di mana berkat terbesar tidak ada AC. Sehingga saya ketika berpikir begini, waduh, saya minta tolong dia kirim ke Solo. Berarti bensin dan tol yang nanggung saya. Lalu saya hitung-hitung saudara. Bensilnya berapa, tolnya berapa, jatuhnya 1,5 juta. Kalau saya naik travel PP Solo Surabaya, itu kurang lebih cuma 400 Bapak Ibu. Saya berpikir dalam mobil saudara. Saya pikir begini, keluar 1,5 juta, belum tiket pulang saya besok ke Solo tambah 200, 1,7 saudara. Nggak dapat AC. Lebih boros, dapatnya nggak lebih baik. Lebih boros, wah 2 pintu. Akhirnya saya bilang sama adik-adik saya, ya beginilah hidup. Kadang tidak mulus, kadang lebih boros, tapi kadang tidak mendapat lebih baik. Karena itu lain kali kamu ndak usah ke Solo lagi. Bercanda saudara. Tapi saya jujur mendapat sebuah hal yang baik. Kadang hidup ini kita juga sama. Mengeluarkan yang lebih banyak, tapi tidak mendapat yang tidak lebih baik. Tapi percayalah, orang yang hatinya tulus, dia akan menerima dengan tulus hati. Saya terima saudara, buka kaca besar-besar, menikmati hawa udara sejuk saudara. Tapi sampai Surabaya tol 725 mulai pakai masker karena bis-bis truk-truk semua banyak saudara. Buka kecil panas, buka besar kedinginan, kena angin semua. Adik saya yang kecil, yang di tengah dia pakai jaket, dikukupi dia begini aja saudara. Saya bilang kenapa kok begitu? Masuk angin kok ngawur aja. Saya bilang udah gak bayar, dibayari komplain lagi saudara. Kita yang bayar aja menikmati saudara. Betul, sampai Surabaya sakit semua leher saya saudara, kena angin terus 3 jam lebih. Ya menikmati saja. Menerima dengan tulus hati, bagian yang terpenting di dalam kehidup keasingan kita. Saudara, asing itu pasti terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sesuatu asing terjadi itu pasti di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena itu kita harus biasa saja. Jangan dibesar-besarkan Bapak Ibu. Terimalah asing di dalam hidupmu. Karena itu adalah bukti hati yang tulus. Abimelek menerima keasingan Abraham tidak sampai lebih daripada 1 ayat. Dia terima informasi itu. Dia terima keasingan itu dengan biasa saja. Dia tidak komplain sama Abraham. Dia tidak marah sama Abraham walaupun ditipu saudara. Detik itu juga dia terima Abraham. Dia terima keasingan. Dia pikir biasa. Kenapa biasa? Kita belajar poin yang kedua. Apa yang Abimelek contohkan? Yaitu adalah Tuhan mencegah orang berhati tulus untuk berbuat dosa. Ayat yang ketiga sampai yang ketujuh demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sara, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri, Abraham sendiri yang ngomong bahwa Sara adalah saudaranya?
Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, betul, ia Abraham saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat 6-7. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Nanti akan digenapi di ayat 17. Doa Abraham. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan mengakui bahwa Raja Abimelek, Raja Gerar adalah orang yang hatinya tulus. Kalau Bapak Ibu baca, nanti sampai di Kejadian pasal 26. Ketika Ishak mengambil Ribka sebagai istri. Dan mereka juga tinggal di Gerar. Lalu Ishak juga berbohong kepada Abimelek dengan dosa yang sama dengan bapaknya. Apa yang dikatakan Ishak? Raja Abimelek, Ribka ini saudaraku. Abimelek 2 kali tertipu mendapat informasi yang asing persis dengan seorang bapaknya. Persis sama sekali, dosanya persis, kesalahannya sama persis, hal keasingannya sama persis. Bapaknya bilang Sarah itu saudaraku, anaknya bilang Ribka saudaraku. Lalu mereka berjumbu, Abimelek melihat dan Abimelek marah dengan Ishak. Bagaimana engkau mengatakan saudaramu sedangkan kau berjumbu-jumbu dengan Ishak? Saudara, Raja Abimelek adalah raja yang tulus hati. Ketika Tuhan mengakuinya di ayat yang ke-6, aku tahu engkau mengakukan itu dengan hati yang tulus. Engkau melakukan dengan tangan yang suci. Ada 2 ketulusan yang kita belajar pada siang hari ini. Yang pertama, ketulusan di mata manusia. Yang kedua, ketulusan di mata Tuhan. Yang pertama, ketulusan di mata manusia. Yang kedua adalah ketulusan di mata Tuhan. Ketulusan di mata manusia belum tentu itu menjadi ketulusan di mata Tuhan. Apa yang kita lihat tulus, belum tentu itu yang dilihat Tuhan tulus. Sekalipun kita mengerjakan dengan tangan yang suci. Loh Pak, kalau begitu Kristen kok memang begitu? Bapak Ibu, memang itulah kekristenan. Itulah yang namanya murid-murid Kristus. Kita punya value yang tinggi. Bilang sama saya, gue mahal. Tengok kanan kiri, lu mahal. Jangan jual murah, apalagi obral. Beli baju boleh sale, iman tidak boleh sale. Haleluya. Beli baju boleh nawar, iman jangan ditawar. Itulah kekristenan saudara. Kita melihat tangan kita suci saja, membantu saja, belum tentu di mata Tuhan itu tulus. Ini ngeri banget loh Pak. Abimelek itu dengan hati yang sungguh-sungguh tulus, tangan yang betul-betul tulus. Tuhan bilang tidak. Kenapa Abimelek menerima hal yang asing? Karena Abimelek percaya Tuhan pasti melindungi hidupnya. Saudara, kalau kita melihat ketulusan di mata Tuhan pasti menjadi ketulusan di hati manusia. Ketulusan di mata manusia, saudara. Itulah kekristenan. Tidak mudah, tidak gampang, tapi itulah jati diri kita untuk selalu tulus di hadapan Tuhan. Jangan mengerjakan sesuatu yang kelihatannya tulus di mata manusia, tapi tidak tulus di mata Tuhan. Membantu orang belum tentu tulus di mata Tuhan. Berapa banyak kita menolong orang hanya untuk kebaikan nama kita. Berapa banyak kita menolong orang supaya orang melihat apa yang kita kerjakan. Berapa banyak kita menolong orang supaya orang bisa memuji kehidupan kita. Di dalam pelayanan harus punya hati yang tulus. Jangan mencari pujian dari manusia. Jangan mencari hormat daripada manusia. Sekalipun engkau bagus, engkau hebat. Tapi tanganmu kudus, Tuhan tidak pernah melihat engkau hatinya tulus kepada dia. Itulah nilai kekristenan iman kita. Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dia bilang begini Bapak Ibu.
Dia selalu menolong orang yang tulus hati untuk melangkah dengan benar. Dia melindungi orang yang hidupnya jujur. Kata selalu berarti selalu ada, selalu pasti, selalu menolong, tidak pernah tidak menolong bagi orang yang hatinya tulus. Tuhan menjaga langkah orang yang berlaku adil dan memelihara orang yang setia kepadanya. Bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Kepada orang yang tulus dan tak bercela, diberikannya pertolongan dan perlindungan. Tuhan menjaga orang-orang yang berlaku adil dan melindungi mereka yang mencintai Dia. Kenapa Abimelek bisa menerima hal yang asing? Karena Abimelek tahu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata bagi orang yang hatinya tulus di hadapan Tuhan. Kalau tahun ini Bapak Ibu ingin Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan menolong kehidupanmu, milikilah hati yang betul-betul tulus kepada Dia. Katakan amin. Belajarlah kita bersama untuk kita punya hati yang tulus kepada Tuhan. Orang yang tulus, pertolongan, penyertaan, perlindungan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Saudara. Karena itu belajarlah Bapak, Ibu dan saya, tetaplah berlaku dengan hati yang tulus. Bilang kanan kiri, masih tulus bro? Masih tulus sis? Saudara. Ya, tertawanya kurang tulus. Poin yang terakhir Bapak Ibu, kita belajar dari sikap Raja Abimelek. Yang ketiga, sikap mengampuni adalah bukti orang berhati tulus. Kejadian pasal 20 ayat 14 sampai 18. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba. Jadi setelah mendapat mimpi, Tuhan tegur Abimelek. Dari bangun tidurnya, Abimelek mengumpulkan banyak kerajaan anggota-anggota raja di Gerar. Penatua, penasehat dia kumpulkan. Tuhan marah loh sama kita. Akhirnya kita sudah tidak bisa punya anak lagi. Kita mendapat kutuk, kita dihajar Tuhan, kita dihukum Tuhan. Lalu panggil Abraham, apa yang kau perbuat kepadaku, hai Abraham? Nah, lihat sikap dari Abimelek. Kemudian Abimelek mengambil domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan. Lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham, Sarah dan istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau Abraham, menetaplah di mana engkau suka. 16. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak, itu bukti kesucianmu sebagai orang bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, ini tergenapi dalam mimpi Tuhan. Makanya visi Tuhan pasti tergenapi. Gereja diberikan banyak visi, pasti tergenapi. Hanya menunggu waktu saja. Kebetulan Abimelek 10 ayat, kita mungkin bertahun-tahun gak dapat saudara. Tapi pasti tergenapi. Tidak mungkin tidak. Dan Allah menyembuhkan semua orang di Gerar. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek. Karena Sarah, istri Abraham itu. Saudara perhatikan baik-baik. Abimelek disakiti. Abimelek difitnah. Abimelek dijahatin. Abimelek dirugikan. Abimelek dikutuk. Tidak bisa punya keturunan, sebuah kerajaan yang besar. Tapi Abimelek justru memberikan ternak, memberikan bekal, memberikan hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan. Membelikan 1000 sikal perak, memberikan pilihan tempat di mana engkau mau tinggal Abraham. Aku mengasihimu. Mungkin kalau Bapak Ibu jadi Abimelek dan saya, Abraham, aku berikan bom. Aku berikan granat sama kamu. Aku balas kejahatanmu. Jangan tinggal di sini, pergi sana. Saudara.
Lihat Abimelek, disakiti, dirugikan, sampai dikutuk, tidak bisa punya keturunan. Tapi sikap mengampuni diambil karena Abimelek adalah orang yang hatinya tulus kepada Tuhan. Abimelek selalu mengampuni, sekalipun kutuk dan hukuman terjadi di tanah Gerar. Orang yang tulus hati itu selalu mengampuni. Angel Pak, tidak tulus selesai. Orang yang memiliki hati yang tulus itu selalu mengampuni Bapak Ibu. Berhenti yang sakit hati, sorry, bukan menyinggung, tapi menyindir saudara. Berhenti yang simpan kepahitan sama orang. Berhenti yang suka bikin orang sakit hati. Berhenti menyimpan rasa kecewa dalam hatimu Bapak Ibu. Kalau engkau menyimpan kepahitan, engkau menyimpan sakit hati, engkau menyimpan kekecewaan, engkau tidak punya hati yang tulus kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi? Bagaimana Tuhan menyertai? Bagaimana Tuhan menolong kehidupanmu? Kita saja tidak punya hati yang tulus kepada Tuhan. Buang-buang, bilang sama saya buang-buang. Bersih-bersih. Orang saudara bilang resik-resik. Saudara mengampunilah, karena sikap mengampuni itu adalah orang yang hatinya tulus kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini kita belajar, kita harus mengampuni dulu, maka hidupmu dan hidupku akan diampuni oleh Tuhan. Akan, saudara. Jangan minta pengampunan dari Tuhan kalau kita belum bisa mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Mengampuni orang lain mendapat pengampunan daripada Bapa. Semakin tidak mengampuni, semakin tidak ada pengampunan dari Bapa. Saya berdoa pada pagi hari ini, Bapak Ibu adalah orang-orang yang bisa mengampuni orang yang sakit hati. Engkau bisa mengampuni kepada orang-orang yang menjahati hidupmu. Engkau bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hatimu. Engkau bisa mengampuni orang-orang yang membuat hatimu kecewa, saudara. Karena pengampunan itu adalah membuktikan hatimu tulus di hadapan Tuhan. Milikilah hati yang tulus ketika kau bisa mengampuni, memberkati, mengasihi orang yang menyakiti hatimu, saudara. Itulah bukti ketulusan Abimelek. Mari pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Biasa saja hal yang asing. Terima saja. Kenapa? Karena Tuhan melindungi. Tuhan meluputkan dari dosa. Tuhan menyertai. Tuhan menolong orang yang betul hatinya tulus sama Dia. Dan yang ketiga, ampuni, doakan, kasihi. Yang sudah mengampuni, bangkit berdiri, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Betapa hatiku terima kasih. Berterima kasih Yesus. Kau Mengasihiku. Memilikiku, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Memilikiku, hanya ini Tuhan
terbiasa menerima hal-hal yang asing. Terjadi di luar pikiran manusia. Bisa dalam bentuk masalah, pergumulan, tantangan hidup. Bisa juga berkat, menerima kesembuhan, menerima mujizat. Tapi orang yang hatinya tulus, dia akan meresponi itu biasa. Mungkin berat dalam hidup ini. Mungkin perlu dengan perjuangan. Mungkin perlu dengan air mata engkau untuk hidup di dalamnya. Tapi ingat Bapak Ibu, biasa. Biasa. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, biasa. Kenapa biasa? Karena Tuhan melindungi orang yang hatinya tulus kepada Dia. Tuhan menolong orang yang hatinya tulus. Tuhan menyertai dengan orang yang hatinya tulus kepada Dia. Biasa saja. Tidak usah takut hari ini menghadapi tahun ini. Menghadapi masalah, menghadapi tembok yang besar. Tidak usah takut, biasa. Kalau kau punya hati yang tulus kepada Dia, lihat janjinya. Engkau diluputkan dari dosa. Engkau ditolong. Engkau disertai. Engkau dimiliki oleh Tuhan. Engkau diterima oleh Tuhan. Engkau dilindungi oleh Tuhan. Saudara, tetaplah miliki hati yang tulus kepada Dia. Yang tulus di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Yang ketiga, ampuni. Lepaskan sakit hati. Lepaskan kekecewaan. Karena itulah tanda orang yang hatinya tulus. Abimelek memberikan domba, lembu, hamba, uang. Abraham pilih di mana engkau mau tinggal. Disakiti, dirugikan, bahkan terkutuk. Abimelek mengambil sikap mengampuni. Maka Tuhan melihat Raja Gerar itu orang yang hatinya tulus kepadaku. Mari hari ini engkau dimiliki oleh Tuhan. Bersyukurlah dengan hati yang tulus. Betapa hatiku terima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Lebih sungguh lagi bersama berkata, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan.
Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah memberkati setiap kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu akan meneguhkan setiap hati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tulus, yang selalu Tuhan tolong senantiasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau yang membuat mereka berdampak. Tuhan, biarlah semua gereja dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat setiap hamba Tuhan, gereja, keluarga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan, gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menerima Tuhan dan Engkau yang membalasnya. Kami percaya Tuhan, kami telah memberi dengan hati yang tulus dan rela kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang melihat semuanya ini dan berkenan kepada setiap persembahan kami Tuhan. Jaga dan lindungi mereka Tuhan. Berserta pekerjaan keluarga dan kesehatannya. Kiranya rahmat daripada Tuhan selalu menyertai mereka. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dekapkanlah tangan-Mu di dada. Karena menerima berkat ada satu hal yang pasti. Tapi bagaimana kita dapat menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dia telah naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, memimpin, menginsyafkan kita dari dosa. Dan menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita semua